Hai guys, gimana kabar kalian? Seneng? Happy? Atau mungkin kalian sedang sedih? Tapi mudah-mudahan apapun keadaan kamu, aku selalu berdoa yang terbaik buat kalian ya bestie. Oke, jadi guys, untuk tema pembacaan tarot kali ini adalah bayangin ya, dia sampai berkaca-kaca saat mengingat kamu dan kenangannya bersamamu. Nah loh ya, jadi, jadi ya, di sini tuh ada seseorang yang dia tuh sampai berkaca-kaca gitu ya, air matanya tuh sampai meluber, ya meluber gitu ya, meluap kayak tsunami gitu ya, ketika dia mengingat kamu dan kenangannya bersamamu. Nah, kenangan apa tuh? Aduh ya, kenangannya indah-indah pokoknya ya. Jadi bagi kalian ya guys yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian join aja ya. Caranya langsung klik link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Ya, langsung saja ya kita ke penarikan energi. Kita tarik dulu ya, tapi mudah-mudahan nggak kayak kamu yang selalu ditarik ulur sama dia. Aduh. Kita lihat, tarik dulu energinya ya. Kita lihat siapakah dia, seseorang yang berkaca-kaca saat ingat kamu. Wow. Kita lihat siapakah dia, seseorang yang berkaca-kaca ya saat ingat kamu. Kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang berkaca-kaca saat ingat kamu. Tara, aduh ya. Jatuh bangun aku mengejar kamu. Aduh ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlalu sering gitu ya menghadapi berbagai masalah di dalam hubungan kamu dan dia gitu ya. Banyak masalah tuh ya. Masalah ini selesai, datang lagi masalah baru gitu ya. Yang ini selesai, datang lagi keributan baru gitu ya. Kalau nggak dia yang cari gara-gara, ya kamu yang bed-butan sama dia ya. Karena apa? Ya dia susah dinasehatin, dia bertingkah terus. Makanya kenapa gitu, harus banyak-banyak sabar ya saat ngejalin hubungan sama dia. Tapi yang perlu kamu tahu ya, aku tuh melihat ya bahwa dia sesayang itu sama kamu. Buktinya ya, orang ini tuh nggak akan pernah bisa dan nggak akan pernah mau kamu lepaskan. Artinya apa? Ya udah gitu. Meskipun dia sering menguji mental kesabaran kamu ya, tapi sayang dia ke kamu tuh nggak ada duanya. Aduh ya. Tapi ya gitu ya. Harus banyak-banyak sabar ya, harus banyak-banyak istiqomah gitu ya. Kalau enggak ya udah gitu, bubar. Bubar sudah ya nasib hubungan ini. Dan aku tuh melihat ya bahwa akhir-akhir ini tuh dia sering banget ya cemburu sama kamu ya, sampai-sampai terkadang tuh nuduh-nuduh kamu yang nggak jelas. Aduh ya, katanya kamu dituduh selingkuh sama inilah, dituduh selingkuh sama atasan kamu ya, dituduh juga gitu ya sama tukang bakso mungkin di tempat kerjaan kamu. Aduh ya, itu apa? Ya itu semua terjadi karena orang ini takut kehilangan kamu. Karena jujur aja gitu ya, banyak sebenarnya ya, banyak sekali kenangan indah yang gak bisa dia lupain dari kamu. Nah, karena menurut aku gitu ya, orang ini tuh tipikal orang yang tidak mudah mencintai, tapi sekali cinta akan susah untuk dia lupakan. Nah, tuh ya. Jadi menurut aku sih nggak apa-apa ya, pertahankan aja ya. Menguji mental di awal, tapi setelahnya aku yakin kamu tuh akan bahagia karena dia akan berubah dengan sikap dia secara perlahan gitu. Nggak apa-apa gitu ya, lebih baik kayak gini aja gitu ya, berantem pada saat masa pacaran, tapi ketika kalian udah married, udah nikah, kalian tuh udah mateng, udah sama-sama saling dewasa. Lebih baik kayak gini aja ya. Ya, kita lihat lagi di sini siapakah dia, seseorang yang sampai berkaca-kaca saat ingat kamu. Aduh ya, kita lihat lagi siapakah dia, seseorang yang sampai berkaca-kaca saat dia mengingat kamu. Aduh, kelihatan tuh ya. Aku tuh ngerasa ya bahwa dia saat ini sedang bingung ya, gimana cara dia bisa komunikasi dengan kamu. Kenapa? Ya karena kamu lagi marahan sama dia, kamu tuh lagi bete gitu ya, kamu tuh lagi sebel gitu, karena kamu tuh nggak bisa menghargai aku gitu ya. Aku tuh ingin gitu ya, kamu tuh dengerin gitu ya perkataanku gitu, tapi kamu selalu nyolot gitu ya.
Kamu selalu merembet kemana-mana gitu ya, membahas apa yang seharusnya tidak kamu bahas gitu. Dan saat ini emang yang aku rasakan tuh situasi kalian berdua itu lagi bersih tegang ya. Tegang. Tegang banget gitu. Saking tegangnya gitu, kamu tuh sampai bener-bener kesel sama dia gitu. Ya kamu paham sih bahwa dia cariin kamu gitu. Tapi ya, beberapa dari kamu tuh sengaja ngebiarin dia. Biar apa? Biar tahu rasa tuh ya. Biar ngasih pelajaran agar orang ini tuh tahu maknanya bagaimana hidup tanpamu. Nah, ternyata dia rasakan juga gitu ya. Ternyata di saat dia mengambekkan nama kamu, marah nama kamu, dia mulai ngerasa tuh ya. Ada sesuatu hal yang tidak bisa dia lupakan ya, yaitu apa? Ya udah, kenangan dia bersama kamu ya. Mungkin kalian pernah mancing bareng. Mungkin kalian pernah masak-masak bareng, bikin cilok bareng ya. Bikin batagor bareng. Atau mungkin kalian pernah gitu ya bercanda sana sini, sehingga hal itu tuh kayak membuat orang ini tuh nggak bisa dilupakan gitu aja gitu ya, karena kamu tuh terlalu banyak sekali kenangan manis di dalam hatinya dia. Nah tuh ya, manis tuh ya, semanis madu. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang sampai berkaca-kaca saat dia ingat kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sampai berkaca-kaca saat dia ingat kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sampai berkaca-kaca saat dia mengingat dirimu. Tara, aduh. Oke. Aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang nampaknya punya tekanan, tapi nggak bisa dia ungkapkan. Punya tekanannya ke siapa? Ke kamu. Ya, jadi ada sesuatu hal yang membuat dia merasa nggak nyaman gitu ya, sama mungkin tingkah laku kamu yang nggak kamu sadarin tuh ya. Dan ini tuh sangat berpengaruh banget terhadap sikap dia ke kamu ya, berpengaruh juga terhadap keseriusannya ke kamu gitu. Kenapa? Ya karena dia nggak diungkapkan gitu. Seharusnya ya, kalau dia emang benar-benar sayang sama kamu gitu ya, ketika ada sesuatu hal yang membuat dia ngerasa sakit hati atau nggak enak, diutarakan aja. Kenapa sih? Ya tujuannya agar kamu tuh tahu ya mana yang harus diperbaiki gitu ya. Kalau kamu diem-dieman ya, kamu tuh bukan penyulap, bukan penyihir gitu ya. Bukan penyihir ya, kamu nggak tahu lah gitu ya, kalau dia nggak utarakan secara langsung gitu. Dan emang sih akhir-akhir ini tuh kamu merasakan perubahan dia yang amat drastis gitu ya. Drastis banget, nggak kayak biasanya gitu. Mungkin kemarin-kemarin ya dia soft spoken kayak ulat bulu, tapi sekarang gitu ya, dia berubah jadi ular kobra gitu ya, yang terkadang tuh suka serba salah di mata dia gitu ya. Kita sudah ngomong alus-alusan gitu, tapi katanya dia gitu ya, omongan kamu tuh terlalu kasar gitu ya, terlalu keras gitu ya, terlalu menyudutkan dia. Padahal hello gitu, gue tuh nggak ada sama sekali niatan buat nyudutin kamu gitu. Aku tuh ngomong juga secara baik-baik gitu. Tapi ya itu tadi gitu ya, namanya ketika orang sedang punya unek-unek gitu ya, yang nggak dia sampaikan ya berpengaruh juga sama kondisi mental dia yang jadi gampang tersinggung. Dan saran dari aku sih lebih baik ya udah ya perbaiki gitu ya, karena sayang juga gitu ya, kalian tuh sudah berlari sampai di titik ini gitu. Jangan sampai hubungan kalian bubar hanya karena kesalahpahaman yang belum terluruskan. Nah tuh ya. Jadi di sini peran keterbukaan lah itu sangat dibutuhkan. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang sampai berkaca-kaca saat mengingat kenangannya bersama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sampai berkaca-kaca saat ingat kenangannya bersamamu. Siapakah dia? Seseorang yang sampai berkaca-kaca saat mengingat kenangannya bersama kamu. Aduh ya, aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sedang membuat kamu tuh merasa sakit hati ya, karena kamu dibohongin ya, karena kamu terlalu banyak didramain. Dan yang lebih parahnya tuh ya, kamu baru ketahuan gitu ya, bahwa ternyata selama ini ya dia mendekati kamu tuh ternyata hanya untuk memanfaatkan kelebihan kamu. Nah tuh ya, jadi kamu tuh benar-benar ngerasa sakit hati banget gitu. Padahal dia ini orang yang sudah kamu percaya gitu ya. Dan kamu tuh sudah meyakini bahwa dia adalah calon jodohnya kamu.
Nggak taunya ya, ternyata sikap dia kayak ulat bulu gitu ya, yang merayap secara perlahan-lahan gitu ya, menghisap nektar sari-sari. Ya, ternyata dia memanfaatkan kamu secara pelan-pelan gitu ya. Dan jika dilihat tuh emang omongan dia ini kayaknya meyakinkan gitu, kayak seolah tuh kayak orang yang benar gitu, jauh lah dari kata bad boy. Nah, makanya tuh kenapa ya kamu tuh langsung terkiwir-kiwir sama dia, karena meyakinkan banget. Tapi tuh ya, setelah kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi ya, jangankan melihat dia, memaafkan dia aja rasanya terlalu berat gitu. Karena ya udah gitu ya, ketika seseorang yang sudah kamu percaya ternyata dia ya membohongi pacarnya sendiri, yaitu kamu, ya udahlah ya, tamat sudah kepercayaan kamu gitu. Jadi kayak kamu saat ini udah gitu ya, kayak lebih baik kita jalan masing-masing aja gitu ya. Kalau kamu tuh masih tetap berdrama gitu, kalau kamu tuh masih nggak beres gitu, karena aku nggak mau gitu ya mempertahankan sesuatu hal yang nggak realistis gitu. Dan aku tuh ngelihat gitu bahwa saat ini dia sepertinya udah mulai ketar-ketir. Ya, udah mulai khawatir banget gitu. Khawatir apa? Kehilangan kamu untuk selama-lamanya gitu. Karena jujur gitu ya, kamu tuh terlalu baik, dan itu merupakan salah satu kenangan dan kebaikan kamu yang gak bisa dia lupain. Ya iyalah gitu ya. Mungkin selama ini kamu sering kirim uang ke dia, bayarin angsuran dia, beliin baju, beliin daleman. Wow, nggak ya? Beliin sesuatu segalanya buat dia gitu, tapi ternyata dia nggak tulus juga, dia masih bohongin kamu dan pelorotin kamu. Aduh ya. Jadi makanya kamu tuh kayak sakit hati banget tuh. Ini gambaran energi dia gitu, bahwa saat ini dia tuh kayak merasa apa ya, merasa sedih gitu ya, bukan sedih sih, tapi kayak lebih tepatnya tuh kayak merasa takut banget gitu ya, kehilangan kamu. Karena jujur gitu, terlalu banyak kenangan manis. Ya, manis-manis kayak pemanis gitu. Ya, kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang sampai berkaca-kaca saat dia ingat kamu. Ya, siapakah dia? Seseorang yang sampai berkaca-kaca saat ingat kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sampai berkaca-kaca saat dia mengingat dirimu. Aduh, ya, menarik. Wow, ya. Aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang pernah ngejalin hubungan dengan kamu, tapi saat ini ya hubungan kalian sudah berakhir ya. Kalian berakhir sebenarnya pada saat perasaan kalian tuh masih sama-sama saling mencintai satu sama lain. Tapi berhubung di masa lalu gitu ya, entah kamu atau dia yang nggak dewasa, sehingga hubungan ini tuh nggak bisa dilanjutkan, dan kalian memutuskan untuk menjalani kehidupan kalian masing-masing di saat perasaan cinta kalian tuh masih sama-sama besar gitu. Dan meskipun saat ini komunikasi sudah tidak terjadi, tapi jujur gitu ya, dia sampai meneteskan air mata ketika dia ngelihat foto kamu gitu. Karena ketika dia ngelihat foto kamu ya, dia langsung flashback ke belakang. Ingat tuh ya, kenangan-kenangan, kegokilan-kegokilan kalian yang dulu yang pernah kalian jalani. Mungkin kalian pernah healing bareng, mungkin kalian pernah bobok bibi bubuk bareng. Jangan ya. Mungkin kalian pernah masak-masak bareng ya, atau mungkin bisa juga gitu ya, di antara kalian tuh pernah maraton bareng kali ya. Nah, makanya dia nyesek banget, sedih gitu ya, dan dia juga berpikir gitu, seandainya ya kita dipertemukan lagi, pasti aku akan tebus semua kesalahan aku. Aduh ya, tapi tergantung kamu juga, karena ada juga gitu ya, nantinya kamu dipertemukan sama dia dalam situasi yang sudah berbeda. Apa tuh perbedaannya? Ya mungkin gitu ya, kamu tuh saat ini sudah menikah dan udah dimiliki orang lain gitu ya. Ternyata dia masih menyimpan rasa sama kamu. Aduh, syahdu banget ya. Jadi ada potensi tuh ya, CLBK. Tapi janganlah ya. Udah gitu, kalian temenan aja, saudaraan aja gitu. Karena deket ya, kalau diteruskan tuh bisa kejablasan ya. Kasihan nanti pasangan kamu atau mungkin pasangan dia. Oke? Kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang berkaca-kaca saat ingat ya kenangan dia bersama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sampai berkaca-kaca saat mengingat kenangannya bersama kamu. Nine of Swords. Wow. Aku tuh melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sedang nyesek dan sedih.
ya, sedang nyesek dan sedih, ngerasa bersalah banget gitu ya, karena dia nggak bisa mengulangi momen-momen indah bersama kamu. Kenapa? Ya salah satunya gitu ya, beberapa di antara kamu tuh emang saat ini udah punya pasangan ya, dan di antara kamu saat ini juga sudah menjalani kehidupan dengan pasangan barumu. Sedangkan dia kayak dihantui rasa penyesalan gitu ya. Karena dia kan masih cinta, dia masih sayang sama kamu, tapi dia tidak bisa mengembalikan waktu itu seperti sedia kala. Gitu ya. Tapi saat ini yang aku lihat tuh dia masih sering kok ya kepoin kamu, bahkan mungkin ada juga gitu beberapa dari dia tuh masih sering kontekin kamu gitu ya. Masih sering nyapa-nyapa kamu, masih sering ngasih perhatian gitu ya. Perhatian besar, perhatian kecil, ya intinya perhatian lah. Itu sebagai implementasi bahwa ya meskipun saat ini kamu udah jalan dengan kehidupan barumu ya, tapi kamu tidak bisa merubah keadaan perasaannya gitu, karena dia masih sama, sayangnya juga masih tetap. Aduh ya, nyambung lagi nggak tuh? Aduh ya. Terus juga di sini tuh beberapa dari dia tuh ada yang sakit hati juga gitu. Dia ngerasa cemburu ya, karena dia sudah melihat kamu berbahagia dengan yang lain. Wow, tentu siksaan batin banget tuh ya. Kita lihat lagi ya. Siapakah dia? Seseorang yang sampai berkaca-kaca saat mengingat kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sampai berkaca-kaca saat dia mengingat kamu. Kita cek dulu guys. Wow, menarik ya. Aku melihat ya, bahwa dia adalah seseorang yang nampaknya pernah menjanjikan keindahan masa depan dengan kamu, sehingga itulah alasan kenapa kamu mau komit sama dia gitu. Karena emang gitu, kamu dipertemukan sama dia di saat kamu tuh bener-bener cari orang yang tulus ya, bener-bener cari hubungan yang jangka panjang ya. Tapi ya setelah diri kamu tuh merasa terikat hubungan sama dia, nuansanya berbeda gitu ya. Dia justru malah berubah menjadi sifat orang lain ya, yang berbeda dari apa yang kamu lihat di awal gitu. Dulu dia tulus, dulu dia sayang gitu, tapi ternyata saat ini dia banyak dramanya. Dan dia juga orangnya egonya terlalu tinggi gitu ya. Dia orangnya egois gitu. Dan beberapa di antara dia juga orangnya ini kata-katanya nggak bisa dipegang gitu, karena dia terlalu banyak kebohongan yang dia mainkan untuk memanipulasi kamu. Tapi ya untungnya ya untungnya ya, kamu tuh punya hati yang sangat besar gitu ya. Hati kamu tuh mungkin terbuat dari baja gitu. Kamu tuh masih sabar sama dia gitu ya. Tetapi ya, meskipun kamu sudah sabar menghadapi dia dan kamu juga sudah terlalu sering memaafkan dia, tapi tetap tidak membuat nih orang berubah gitu. Makanya ya, kenapa gitu? Diri kamu tuh benar-benar saat ini tuh kayak merasa ditipu sama dia gitu ya. Mana lo ya, dulu kamu janji-janjiin aku keindahan hubungan, pret lah, tai lapa tuh ya. Tapi pada kenyataannya, faktanya mana gitu ya, dasar kucrut gitu ya. Lo tuh cuma banyak omong doang gitu daripada pembuktiannya. Karena apa? Ya udah, sampai detik ini hubungan kalian tuh masih muter-muter gak jelas gitu. Bahkan kamu sendiri pun juga masih merasa bingung gitu ya. Status kamu sama dia ini apa ya? Apakah masih tervalidasi sebagai seorang pasangan? Atau ya, jangan-jangan udah ya, kita ini hanya sebatas teman gitu. Karena apa? Ya udah gitu, rasa perhatian dia tidak sekuat yang dulu gitu. Dan di saat kamu ya menanyakan keadilan dari dia, dia selalu menyangkal, dia selalu nyalah-nyalahin kamu ya. Katanya kamu nggak ngerti kondisi dia lah, katanya kamu nggak tahu situasi lah, dan lain sebagainya. Tuh udah kelihatan ya bullshitnya dia seperti apa. Nih orang tuh emang pandai memutarbalikkan fakta ya, pandai memanipulasi gitu ya, untuk menutupi kejahatan dan kebelangsakan yang telah dia buat. Aduh ya, insaf tuh ya, insaf ya. Kalau nggak insaf dah ya. Sampai kapan gitu ya kamu tuh mau kayak gini gitu? Karena jujur sih, diri kamu tuh saat ini lebih cari yang pasti-pasti aja gitu. Kalau kamu nggak pasti, udah mundur aja sekarang gitu. Karena capek hidup ini ya, kamu permainkan begitu saja. Aduh ya. Kita lihat lagi ya. Kita lihat apa yang paling tidak bisa dia lupakan dari kamu saat ini. Wow. Kita cek dulu apa yang paling tidak bisa dia lupakan dari dirimu saat ini.
Apa yang paling tidak bisa dia lupakan ya dari dirimu saat ini? Yang paling nggak bisa dia lupakan dari kamu ya, itu ngambeknya kamu. Wow. Karena di mata dia gitu, meskipun kamu orangnya ngebekan, gampang marah gitu, kamu tuh orangnya cerewet gitu ya, tapi aslinya cerewetnya kamu tuh cerewet sayang. Nah tuh ya, makanya nih orang tuh terkadang rindu cerewet kamu ya, rindu nasihat kamu ya, rindu ketika kalian sedang berantem gitu ya, kemudian kalian rujukan lagi ya, rindu juga gitu ya ketika kalian tuh mungkin sedang marah-marahan tapi nggak jadi marah gitu karena kalian ketawa ketiwi. Nah tuh ya, itu benar-benar nggak bisa dia lupakan. Terus kita lihat lagi di sini, apa yang paling tidak bisa dia lupakan dari dirimu saat ini ya. Apa yang paling tidak bisa dia lupakan dari kamu saat ini? Apakah yang paling tidak bisa dia lupakan dari kamu saat ini? Wow. Menarik ya. Sisi romantisnya kamu. Wow. Jadi emang sih gitu ya, kalian berdua itu sebenarnya beda karakter ya. Kamu orangnya sangat aduh, batuk lagi ya. Kamu tuh orangnya sangat romantis, sedangkan dia pribadi yang cuek-cuek bebek gitu. Nih orang tuh nggak peduli gitu ya, mau lo jungkir balik gitu, mau lo gibain siapapun ya, gue nggak bakal ngefek gitu. Cuek banget nih orang gitu. Tetapi ya, kamu tuh selalu berusaha bersikap romantis sama dia. Nah ya, sehingga hal itu tuh bener-bener membuat dia nggak bisa lupa ya sama momen kenangan so sweet kamu gitu. Karena salah satunya ya, beberapa dari dia itu masih nyimpen banget ya kado yang telah kamu berikan pada saat ulang tahunnya. Nah, mungkin kamu kasih jam tangan dia ya, ke dia maksudnya ya. Atau mungkin kamu pernah kasih dia baju, barang, kaos, celana dalam. Enggak ya. Baju gitu. Itu tuh masih dia pakai, masih dia simpen sampai detik ini gitu. Karena nggak tahu kenapa ketika dia melihat kado kamu gitu, dia langsung flashback ke belakang seolah mengingat ya betapa romantisnya dulu ya sentuhan kasih sayang yang telah kamu berikan kepada dirinya dia. Aduh ya, makan tuh ya. Kalah kalau drama-drama Korea. Terus beberapa dari dia juga merasa ya yang tidak bisa dia lupakan adalah ketulusan kamu gitu. Karena jujur ya, kamu tuh bukan tipikal orang yang neko-neko gitu ya. Terus kamu juga orangnya itu sangat jujur gitu ya. Dan kamu juga orang yang sangat tulus mencintai seseorang ya. Jadi ya sudah gitu. Hal itu tuh benar-benar membuat orang ini tuh tidak bisa melupakan segala kenangan yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Nah, ya. Kita lihat lagi di sini. Apa yang paling tidak bisa dia lupakan dari kamu? Apa yang paling tidak bisa dia lupakan dari kamu, ya? Apa yang paling tidak bisa dia lupakan dari kamu? Tuh, ya. Ternyata nih orang punya hutang janji sama kamu. Nah ya, dia punya hutang janji, tapi janji tersebut belum dia tepati ya. Sedangkan kamu dan dia saat ini sudah berjarak gitu ya. Dan dia tuh kayak ngerasa bersalah banget loh gitu. Kenapa dia dulu pernah menjanjikan kalau dia sendiri masih belum bisa menepati janji tersebut. Nah ya, jadi ini orang tuh kayak mati penasaran, ngerasa bersalah banget gitu. Karena dia pernah gitu ya menjanjikan sesuatu ke kamu, tapi masih belum dia tepati gitu. Dan yang lebih parah gitu ya, ya, yang lebih parah, beberapa dari dia tuh kayaknya pernah ngutang sama kamu ya. Ngutang buat beli rokok lah ya, atau mungkin ngutang buat beli baju ya, buat bayar angsuran gitu. Dan ternyata ya, hal itu tuh masih belum dia bayar gitu. Dan dia tuh kayak ngerasa bersalah banget gitu. Sedangkan gitu saat ini posisi dia tuh kayak nggak punya kontaknya kamu ya, nggak punya kontaknya kamu maksudnya ya. Makanya seperti itu gitu. Terus oke. Terkadang tuh dia sampai ngerasa sedih banget ya saat dia kayak kepo sama kamu gitu ya, kayak kepo melihat foto kamu ya, kayak foto intinya tuh kayak segala kenangan yang pernah kalian jalani, dia nyesek, dia nangis gitu ya. Kita cek lagi.
Apa yang paling tidak bisa dia lupakan dari kamu saat ini? Apa yang paling tidak bisa dia lupakan dari kamu saat ini? Wow. Two of Pentacle. Wow, menarik sih ya. Tapi lebih baik nggak aku bahas ya. Karena ini ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya itu kedewasaan ya. Jadi beberapa dari dia ya nggak bisa melupakan kamu ya, karena hasratnya kamu ke dia yang sepertinya kayak kamu tuh bisa ngimbangin hasratnya dia gitu ya. Dia ingatlah cumbuan kamu, aduh ya. Dan beberapa di antara dia juga ingatlah gitu ya kecupan bibir kamu gitu ya. Terus bahkan ada juga gitu ya, sampai detik ini ya, beberapa dari dia tuh masih sering gitu ya, terkadang tuh ngechat kamu gitu ya, bilang ya kalau dia tuh merasa kangen ya sama itunya kamu ya, kangen juga sama kecupan kamu gitu, kangen juga sama bibirnya kamu kayak gitu. Karena ya kamu tuh daya sensualnya berbeda gitu sama yang lain, dan itu tuh bener-bener dia ingat ya, bener-bener dia kenang sampai detik ini. Nah ya, ini sorry ya kalau ada suara noise karena lagi hujan di sini. Tapi mudah-mudahan kalian semuanya dengar ya, sama suara manis aku, suara merdu aku yang merusak dunia ini, oke? Kita lihat lagi di sini ya. Apa yang paling tidak bisa dia lupakan dari kamu? Apa yang paling tidak bisa dia lupakan dari kamu? Oke. Rasa perhatian kamu. Wow. Emang sih gitu ya, nggak bisa dipungkiri kalau ya diri kamu tuh tipikal orang yang sangat pengertian sama dia. Kenapa? Ya udahlah gitu, kamu tuh emang tipikal orang yang nggak egois, nggak memikirkan dirimu sendiri gitu. Kamu tuh ketika kemana-mana selalu inget dia gitu ya. Misalkan kamu lagi keluar negeri, keluar daerah gitu, kamu nggak lupa gitu ya bawain dia oleh-oleh. Dan kamu juga selalu gitu ya mengingatkan dia gitu ya untuk jaga kesehatan ya, mengingatkan dia untuk nggak telat makan ya, mengingatkan dia untuk jangan lupa ibadah. Dan ternyata ya, rasa perhatian kamu itu sampai detik ini masih dia bawa, masih dia ingat gitu. Dan terkadang tuh dia jadi kayak merasa sedih gitu ya ketika mungkin teman dia tuh mengingatkan gitu ya, kayak kamu nggak makan apa tuh, jadi kayak keinget seseorang gitu ya. Jadi seolah-olah kayak keinget seseorang. Siapa tuh? Ya kamu. Ya, kita cek lagi di sini. Kita cek dulu ya. Apa yang paling tidak bisa dia lupakan dari kamu? Apa yang paling tidak bisa dia lupakan dari kamu? The Empress. Wow. Kesederhanaan kamu, ya. Jadi ada seseorang ya yang menilai bahwa kamu tuh orangnya sangat sederhana. Kamu tuh tipikal orang yang nggak banyak tuntutan gitu ya. Diajak makan di warteg mau, ya. Diajak ngopi di tempat lesehan mau gitu ya. Atau mungkin kamu diajak ke angkringan pun mau gitu. Nah, ya. Jadi kayak dia ini merasa ingat kamu karena diri kamu tuh begitu sederhana. Selama kamu menjalin hubungan sama dia, ya kamu tuh nggak terlalu banyak tuntutan untuk minta ini, minta itu, untuk menjadikan dia sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, kan apa adanya banget gitu, sehingga membuat orang ini tuh merasa tidak bisa melupakan segala memori kenangan indah yang pernah kalian jalani. Nah, itu tuh dalam banget gitu, sampai detik ini tuh bener-bener kayak nggak bisa dia lupakan ya, rasa kesederhanaan kamu itu. Kita lihat lagi di sini ya. Apa yang paling tidak bisa dia lupakan dari kamu? Eight of Pentacle. Ya. Jadi dia merasa ya bahwa yang tidak bisa dia lupakan dari kamu ya adalah rasa kemandirian kamu. Karena jujur gitu ya, selama kamu menjalin hubungan sama dia, kamu tuh tidak pernah sama sekali mengeluh, sama sekali tidak pernah gitu ya membebani hidupnya dia. Bahkan ketika kamu punya masalah pun kamu pendam ya masalah kamu sendiri tanpa harus menceritakan ke dia, karena kamu gak mau gitu ya membuat pasangan kamu merasa sedih ya. Dan ternyata hal itu tuh benar-benar masih dia simpan, masih dia ingat sampai detik ini gitu, sehingga membuat orang itu merasa ya bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menggantikan posisi kamu ya, seperti itu.
Terus beberapa dari kamu tuh yang nggak bisa dia lupakan ya karena kamu orangnya manis. Aduh ya. Kamu tuh orangnya manis banget gitu. Kamu tuh orangnya nggak terlalu banyak make up gitu kalau kamu cewek, atau mungkin kalau kamu cowok ya kamu tuh nggak terlalu banyak passion, nggak terlalu banyak tingkah gitu. Tapi langkah kamu tuh pasti wow. Senyum-senyum nggak tuh ya. Jadi makanya ya dia tuh kayak merasa bahwa hal itu nggak bisa dia lupakan banget gitu, karena kayak apa ya, nyawanya dia tuh ada di dalam diri kamu. Waduh ya. Oke guys, thank you ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa berikan energi positif kepada diri kamu. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian boleh banget langsung saja klik ya link tautan WA. Nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, aku Clarissa pamit lebih dahulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Bye.